Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Dwiana Novianti Tufail. Saya biasa dipanggil Dwiana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit tentang latar belakang pendidikan saya. Saya memulai jenjang S1 saya di tahun 2008 pada program studi pengembangan wilayah kota di Universitas Hasanuddin dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Setelah itu di tahun 2013 saya melanjutkan studi saya di program studi transportasi pada Institut Teknologi Bandung dan saya selesaikan pada tahun 2016. Di tahun yang sama, saya mulai sebagai dosen di kampus Institut Teknologi Kalimantan di program studi perencanaan wilayah dan kota. Mengingat background saya di S1 yaitu pengembangan wilayah dan kota, di program studi ini saya diamanahi atau mendapat amanah pada beberapa mata kuliah seperti kependudukan, pengembangan masyarakat, perencanaan pesisir, serta pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Selain itu, karena S2 saya berfokus pada transportasi perkotaan, maka untuk rumpun transportasi di program studi ini menjadi tanggung jawab saya. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan sedikit tentang rumpun transportasi pada program studi ini. Jadi di program studi ini terdapat 2 mata kuliah yang mengisi bidang transportasi untuk program studi perencanaan wilayah dan kota ITK. Adapun kedua mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah sistem transportasi dan mata kuliah perencanaan transportasi. Mata kuliah sistem transportasi ini sendiri merupakan prasyarat untuk mata kuliah perencanaan transportasi. Mengapa dikatakan prasyarat? Karena mahasiswa haruslah matang dalam penguasaan konsep dan teori terkait sistem transportasi sebelum mereka masuk ke mata kuliah perencanaan transportasi. Mata kuliah perencanaan transportasi sendiri berfokus pada mengenalkan metode analisis kuantitatif untuk perencanaan transportasi perkotaan. Baik, di kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan bagaimana metode pengajaran yang saya lakukan di kelas, terutama dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interacting atau Interaction dengan Assessment. Baik, selanjutnya izinkan saya memulai share screen. Oh ya, sebelumnya karena background saya di transportasi dan tanggung jawab saya untuk rumpun transportasi di program studi perencanaan wilayah dan kota, maka pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk aspek pengajaran kali ini akan saya bawakan mata kuliah perencanaan transportasi. Izinkan saya mulai share screen untuk menyampaikan terkait pengajaran pada mata kuliah ini. Apakah screen saya terlihat, rekan-rekan? Sudah terlihat, Ibu. Baik, saya lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di mata kuliah ini, di sesi video kali ini saya akan membawakan mata kuliah perencanaan transportasi, yang merupakan lanjutan dari mata kuliah sistem transportasi. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah perencanaan transportasi seperti yang disampaikan tadi adalah kelanjutan dari mata kuliah sistem transportasi. Mata kuliah ini memberikan gambaran hubungan transportasi dengan penggunaan ruang secara kuantitatif sehingga menggunakan permodelan transportasi serta akan menggunakan rumus matematis dalam perhitungannya. Jadi yang membedakan utamanya pada mata kuliah ini yaitu adanya analisis kuantitatif yang diajarkan kepada mahasiswa setelah mereka memahami terkait interaksi komponen sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan pada mata kuliah sistem transportasi. Di mata kuliah perencanaan transportasi sendiri memiliki bobot 3 SKS dan diberikan pada mahasiswa semester 5 atau mahasiswa tingkat 3. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk mata kuliah ini dengan beban SKS seperti ini dan
deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan tadi itu memang akan diberikan pada mahasiswa tingkat atas. Adapun mata kuliah prasyaratnya yaitu mata kuliah sistem transportasi itu diberikan kepada mahasiswa semester 3 atau mahasiswa tingkat 2. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi, mahasiswa kami yang memprogram mata kuliah ini diharapkan akan mampu memahami hubungan transportasi dengan penggunaan ruang secara kuantitatif, sehingga mereka mampu menggunakan permodelan transportasi dan mampu menggunakan rumus matematis dalam analisis terhadap permasalahan transportasi yang mereka temukan di wilayah studi. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bahwa deskripsi kualitatif terhadap kondisi transportasi suatu wilayah itu telah mahasiswa dapatkan pada mata kuliah sistem transportasi. Nah, dengan pemahaman tersebut, maka kami anggap mahasiswa telah memenuhi syarat untuk memprogram mata kuliah perencanaan transportasi. Dengan demikian, di mata kuliah ini sangat menekankan atau fokusan utamanya adalah pada bagaimana mahasiswa mampu memahami deskripsi deskripsi kondisi sistem transportasi perkotaan secara kuantitatif. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan peta kompetensi untuk mata kuliah ini. Seperti kita lihat di sini terdapat, di sini terdapat 7 sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, 7 sub CPMK ini kami bagi ke dalam 16 pertemuan aktif ya, ke dalam 16 pertemuan aktif. Nah, pada peta kompetensi dapat kita lihat bahwa di pekan awal perkuliahan itu dianggapnya mahasiswa telah mampu menemukanali kondisi transportasi di wilayah studi, sehingga di pertemuan pertama kami menekankan pada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendataan untuk proses perencanaan transportasi. Selanjutnya, pada peta kompetensi kami menekankan setelah mahasiswa mengetahui bagaimana kebutuhan pendataan, tahapan mengumpulkan data, kami memberikan pemahaman terkait konsep perencanaan transportasi, sehingga untuk sub CPMK yang kedua yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan dengan sistematis terkait konsep perencanaan transportasi. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke sub CPMK yang ketiga, di mana mahasiswa kita harapkan mampu untuk menghitung dengan sistematis terkait analisis perencanaan transportasi. Untuk sub CPMK ini sendiri akan disajikan dalam 4 pertemuan karena terdiri dari beberapa metode analisis kuantitatif seperti trip generation, trip distribution, kinerja ruas jalan, dan kinerja angkutan umum. Nah, selanjutnya masih pada analisis kuantitatif di sub CPMK yang keempat, yaitu mampu menghitung dengan sistematis terkait penilaian ruas jalan. Nah, setelah itu kami harapkan mahasiswa telah mampu mendapatkan deskripsi kondisi permasalahan yang dapat disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Dari data kuantitatif itu, mahasiswa mampu menginterpretasi seperti apa kondisi transportasi ataupun lalu lintas di wilayah studi mereka. Setelah itu, saya lanjutkan peta kompetensinya pada pembahasan terkait travel demand management, sehingga pada sub CPMK ini kami harapkan mahasiswa mampu menunjukkan contoh implementasi terkait travel demand management, kemudian dilanjutkan dengan mampu menunjukkan contoh penerapan terkait manajemen kapasitas jalan, dan akhirnya yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menghubungkan peraturan dan alat pengatur lalu lintas, misalnya manajemen kapasitas jalan ataupun TDM atau Travel Demand Management. Dengan peta kompetensi yang telah saya sampaikan tadi, di sini kita bisa melihat bahwa melalui urutan peta kompetensi tersebut, maka kami akan dapat mencapai CPMK-nya, yaitu mahasiswa mampu memahami hubungan transportasi dengan penggunaan ruang secara kuantitatif, sehingga mampu menggunakan permodelan transportasi dan menggunakan rumus matematis untuk perhitungannya. Nah, untuk
Untuk CPMK ini sendiri memiliki notasi taksonomi yaitu C4, P3, dan A3. Baik, saya lanjutkan pada bahan kajian yang menjadi pembahasan atau pokok bahasan pada mata kuliah perencanaan transportasi. Terdapat 7 bahan kajian untuk mata kuliah ini. Yang pertama yaitu pendataan perencanaan transportasi, kemudian yang kedua konsep perencanaan transportasi, lalu yang ketiga analisis perencanaan transportasi, kemudian yang keempat penilaian suatu ruas jalan, lalu yang kelima travel demand management, lalu yang keenam manajemen kapasitas jalan, dan yang terakhir ada peraturan dan alat pengatur lalu lintas. Berikut peta konsep dari pokok bahasan tadi yang diawali dengan pendataan perencanaan transportasi, kemudian konsep perencanaan transportasi, lalu analisis perencanaan transportasi yang terdiri dari 4-step model, ya, yaitu trip generation dan trip distribution. Kemudian ada kinerja angkutan umum. Lalu kita masuk juga pada penilaian ruas jalan, kemudian dilanjutkan dengan travel demand management, lalu manajemen kapasitas jalan, dan yang terakhir peraturan dan alat pengatur lalu lintas untuk mencapai CPMK dengan notasi taksonomi Bloom C4, P3, dan A3, yaitu mahasiswa mampu memahami hubungan transportasi dengan penggunaan ruang secara kuantitatif, serta mampu menggunakan permodalan transportasi, serta mengoperasikan rumus matematis dan untuk perhitungannya. Astagfirullah. Maaf, saya ulangi karena saya salah pencet di laptop saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan peta kompetensi tadi, maka peta konsep tadi maka kemudian dituangkan dalam satuan acuan pembelajaran atau rencana pembelajaran semester. Ya. Di sini pada mata kuliah ini kami menyajikan 16 pertemuan aktif yang terdiri dari tatap muka, praktikum, UTS, dan UAS. Pada pekan awal, di pekan pertama saya menjelaskan terkait RPS dan materi pendataan perencanaan transportasi. Kemudian di pekan kedua sampai pekan ke-6 berisi materi sesuai pokok bahasan. Kemudian di pekan ke-7 akan dilaksanakan praktikum untuk bahasan trip generation dan trip distribution. Pada pekan 8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, kemudian dilanjutkan analisis transportasinya pada pokok bahasan penilaian ruas jalan serta kinerja angkutan umum, lalu pembahasan terkait transport demand management, manajemen kapasitas jalan, serta peraturan dan alat pengatur lalu lintas. Pada pekan 14 dan 15 itu dialokasikan untuk presentasi laporan kelompok atau presentasi tugas besar mereka. Dan akhirnya di pekan 16 dilaksanakan ujian akhir semester serta pengumpulan laporan final tugas besar mahasiswa. Selanjutnya, berikut adalah metode perkuliahan dan evaluasi yang akan saya jelaskan yang telah mengimplementasikan konsep delivery, interaction, dan assessment. Jadi pada mata kuliah ini terdapat 4 metode perkuliahan. Yang pertama yaitu ceramah. Pada ceramah ini itu mengimplementasikan metode delivery yang di kelas biasanya saya sampaikan melalui PowerPoint presentation serta menggunakan proyektor di kelas. Kemudian untuk interaction itu saya implementasikan melalui sesi diskusi ketika terjadi kuliah tatap muka ataupun kuliah tatap maya. Metode diskusi ini bisa mahasiswa lakukan sementara saya menyampaikan materi ataupun ketika
sesi diskusi memang dibuka. Dan selain ketika ceramah perkuliahan atau penyampaian materi kuliah, sesi diskusi juga ada ketika mahasiswa sesi presentasi tugas besar. Kemudian yang ketiga yaitu praktikum, karena mata kuliah ini menitik beratkan pada analisis kuantitatif, sehingga pada metode perkuliahan dalam mendeliver atau menyampaikan pemahaman atau menanamkan pemahaman terkait analisis kuantitatif itu kami sampaikan atau kami latihkan melalui instrumen atau metode praktikum. Dan yang terakhir yaitu studi kasus. Jadi agar mahasiswa mampu lebih memahami materi atau teori yang disampaikan, itu saya dukung juga dengan studi kasus bagaimana penerapannya di lapangan. Jadi studi kasus ini untuk memperlihatkan kepada mahasiswa contoh penerapannya secara real itu seperti apa pada strategi-strategi tertentu ataukah teori-teori tertentu. Kemudian yang terakhir untuk assessment terdapat 5 instrumen evaluasi yang saya berlakukan di mata kuliah ini. Yang pertama yaitu praktikum yang dimana ini merupakan praktikum dari pokok bahasan trip generation ya dan trip distribution. Nah, untuk praktikum ini memiliki bobot yang paling besar yaitu 30% karena pada pemahaman terkait analisis kuantitatif merupakan salah satu pemahaman yang major untuk pencapaian CPMK. Selanjutnya untuk menguji kepahaman teori akan di-assess atau akan diukur melalui 2 instrumen, yaitu instrumen ujian tengah semester dan instrumen ujian akhir semester, di mana masing-masing evaluasi ini memiliki bobot 20%. Kemudian selanjutnya untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan membangun budaya diskusi di kelas, itu presentasi kelompok atau presentasi tugas besar mahasiswa juga masuk ke dalam instrumentasi assessment yang diberi bobot sebesar 10%. Lalu yang terakhir yaitu laporan tugas kelompok, di mana mahasiswa menunjukkan kemampuan mereka untuk mengimplementasikan metode perhitungan serta mengimplementasikan pemahaman terkait konsep dan permasalahan transportasi melalui tugas besar studi kasus yang disajikan atau dikumpulkan dalam bentuk laporan yang kami beri bobot atau saya beri bobot sebesar 20%. Baik, untuk mata kuliah ini kami memberikan beberapa referensi pustaka kepada mahasiswa. Yang pertama, yang terdiri dari 2, yaitu pustaka utama dan pustaka pendukung. Adapun pustaka utama yaitu buku Prof. Oviar Zetamin yang berjudul Perencanaan dan Permodelan Transportasi yang diterbitkan oleh ITB Bandung. Kemudian pustaka pendukungnya sebagaimana yang dapat dilihat pada slide. Baik, demikianlah deskripsi singkat terkait mata kuliah ini dan bagaimana saya melakukan metode pengajaran di kelas dengan konsep delivery, interaction, dan assessment. Sekarang kita masuk ke sesi micro teaching di mana saya akan membawakan materi pada sesi 11 yaitu Transport Demand Management. Apakah rekan-rekan mahasiswa mendengar suara saya dengan jelas? Terdengar jelas, Ibu. Dengar, Bu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Mudah-mudahan aktivitas kita diberkahi dan dimudahkan memahami apa yang akan kita pelajari. Silahkan berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, saya mau flashback dulu ya sedikit terkait pemahaman teman-teman sebelum kita masuk ke materinya. Nah, ada yang masih ingat diagram ini? Apa ini? D dan S? Ada yang mau memberikan pendapat? Silakan. Halo? Iya Bu, saya izin berpendapat. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Dewanti D. Organis dengan nomor lapas 1918. Untuk D sendiri itu demand, kemudian yang S itu supply. Begitu Bu. Oke, betul sekali. Di mana terima kasih jawabannya Dewanti ya. Di mana demand adalah
permintaan pergerakan, ya. Kemudian supply adalah ketersediaan jaringan transportasi. Nah, teman-teman lihat pada kondisi sekarang ini ternyata kebutuhan pergerakan itu jauh lebih besar daripada ketersediaan transportasi. Ya, itulah tantangan yang utama kita hadapi sekarang. Nah, kemudian melihat kondisi sekarang ini, lantas haruskah kita meningkatkan jaringan transportasi agar kurvanya ini kemudian agar timbangan ini kemudian bisa mencapai keadaan seimbang di mana demand sama dengan supply. Nah, itulah yang pemikiran pertama yang mendasari kita mengapa kita perlu memikirkan terkait transport demand management. Nah, misalnya nih, kita mau meningkatkan jaringan transportasinya. Ternyata meningkatkan jaringan transportasi itu menambah jaringan transportasi seperti membangun jalan baru, kemudian membangun flyover baru, atau menambah menambah kapasitas jalan, ternyata tidak semudah itu. Ada beberapa permasalahan yang akan ditempuh ketika kita sebagai perencana memilih untuk mengatasi masalah ini dengan menambah ketersediaan prasarana transportasi. Tantangan yang pertama akan kita hadapi adalah sulitnya pembebasan lahan. Jadi untuk membangun jalan baru tentu saja kita membutuhkan area baru. Nah, untuk area baru ini itu kita harus melalui fase yang namanya pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini terkadang mengalami resistensi atau penolakan dari masyarakat lokal. Misalnya terjadi penolakan karena harga jualnya terlalu rendah atau mereka merasa tempat ini sudah paling pas untuk saya gitu. Jadi tidak bisa pindah ke tempat lain. Kemudian masalah yang lain yaitu masalah yang kedua yaitu adanya biaya pembangunan yang sangat besar ketika kita ingin meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi. Nah, dengan demikian kita lihat di sini bahwa tidak hanya biaya pembangunan, ya, tetapi yang sangat besar juga adalah teman-teman lihat di sini biaya dampak, ya, dari adanya proyek pembangunan proyek transportasi. Ini contohnya adalah MRT di Jakarta. Ya, Anda lihat di sini bagaimana kondisi transportasi yang ditimbulkan karena adanya proyek pembangunan ini. Selanjutnya yaitu maka karena kondisi tersebut kita butuhkan yang namanya pergeseran paradigma, di mana yang awalnya kita memprediksi kemudian menyediakan jaringan transportasi, ya sekarang kita geser paradigmanya menjadi kita memprediksi kemudian kita mencegah apa? Mencegah volume pergerakan itu overload pada kapasitas jaringan transportasi yang ada. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai transport demand management. Ya, oleh karena itu pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada seperti apa transport demand management atau pengelolaan permintaan pergerakan agar kapasitas jaringan yang ada sekarang bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah, apakah transportation demand management atau travel demand management itu lantas berarti kita menekan kebutuhan transportasi? Ternyata tidak. Kita tidak lantas melarang orang bergerak, kita tidak lantas melarang orang bepergian kayak PPKM gitu ya. Tidak seperti itu ternyata, melainkan kita mengelola kebutuhan transportasinya dan mengefisiensikan pergerakan yang terjadi. Nah, bagaimana kita mengefisiensikan pergerakan yang terjadi tersebut? Kita lakukan dengan cara pergeseran moda. Mengapa kita mendorong pergeseran moda? Agar misalnya nih ada 100 volume lalu lintas ya. 100 volume lalu lintas, kalau 100 ini menggunakan kendaraan pribadi, tentu saja akan membuat kapasitas jalan itu menjadi macet atau menjadi overload. Akhirnya macet, sehingga kita upayakan orang dapat bergeser modanya ke kendaraan okupansi tinggi, ya. Seperti apa? Seperti bus, seperti angkutan massal. Ya, dengan kendaraan okupansi tinggi ini, itu akan mengefisiensikan pergerakan yang terjadi. Nah, berikut ada 4 strategi transport demand management. Pertama, pengaturan lalu lintas. Kedua, pengenaan biaya. Lalu, optimalisasi angkutan umum. Dan optimalisasi kendaraan tidak bermotor.
Yang pertama yaitu pengaturan lalu lintas, bisa kita lihat yaitu mengatur strategi jam masuk keluar kantor sekolah. Jadi di Jakarta itu jam masuk sekolah sudah diawalkan menjadi jam 6.30 sehingga lalu lintas anak sekolah dan lalu lintas orang bekerja tidak menumpuk di ruas jalan pada waktu yang sama. Kemudian yang kedua yaitu mengenakan tarif parkir yang mahal sehingga orang tidak mau menggunakan kendaraan pribadi karena tarif parkirnya mahal. Nah, ini telah diterapkan di Jalan Braga yang ada di Bandung. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu optimalisasi angkutan umum seperti yang disampaikan tadi, teman-teman lihat ketika ada 1.000 volume lalu lintas yang menggunakan kendaraan pribadi, ini akan sangat memenuhi kapasitas jalan, tetapi ketika 1.000 ini diganti dengan angkutan umum, tentu saja akan mengoptimalkan kapasitas jalan. Ya, seperti itu. Lalu pedestrian way improvement atau kita memperbaiki atau mengoptimalkan perencanaan dan desain jalur pejalan kaki. Teman-teman lihat di sini di luar negeri di Curitiba ini jalur pejalan kakinya sudah senyaman ini sehingga orang tidak berpikir untuk naik motor walau untuk perjalanan dekat. Misalnya kalian mau ke Indomaret lebih milih naik motor. Nah, di luar negeri untuk membuat orang tidak milih naik kendaraan pribadi, jalur pedestrian atau jalur pejalan kakinya didesain senyaman dan seindah mungkin. Baik teman-teman, itu tadi materi hari ini tentang transport demand management. Sebelumnya saya evaluasi dulu ya bagaimana pemahaman Anda terkait mata kuliah terkait materi tadi. Pertama, pertanyaan yang saya tanyakan, mengapa dibutuhkan transport demand management? Ada yang mau menjawab? Silakan. Halo? Iya, Ibu. Ya, silahkan langsung dijawab. Halo? Saya yang menjawab Bu Dewanti Organis, kelas 19-18. Mengapa dibutuhkannya transport demand management sendiri? Karena menambah jaringan transportasi itu susah begitu Bu, jadi tidak bisa semudah itu mengatur transportasinya begitu Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya koreksi sedikit ya. Jadi, mengapa kita butuh transport demand management agar yang kita lakukan itu bukan menambah kapasitasnya, karena menambah kapasitas itu butuh pembiayaan yang besar, banyak hambatannya. Sehingga kalau kita mengelola volume pergerakan, tidak butuh biaya yang besar, tetapi lalu lintas bisa kita efisiensikan. Baik, selanjutnya, ada yang masih ingat 4 strategi transport demand management? Silakan disebutkan. Apa saja 4 itu? Yang pertama ada pengaturan lalu lintas Ibu. Ya, pengaturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, pengenaan biaya Bu. Pengenaan biaya. Lalu yang ketiga, optimalisasi angkutan umum. Ya, dan yang terakhir adalah optimalisasi kendaraan tidak bermotor. Ya, kendaraan tidak bermotor. Betul sekali. Kemudian contoh pengaturan lalu lintas sebagai strategi transport demand management, ada yang mau menyampaikan? Halo? Mungkin pada lupa ya. Pengaturan jam sekolah ya. Pengaturan jam sekolah itu lalu lintasnya diatur. Jadi anak sekolah lewat jam berapa, orang bekerja lewat jam berapa. Baik, teman-teman, sebelum saya tutup, ada pertanyaan mungkin terkait materi tadi, silakan. Ayo, silakan sampaikan pertanyaannya jika ada. Halo? Mungkin dari saya belum ada Bu, karena udah cukup jelas. Oh, baik. Baik, kalau seperti itu, saya kira saya sampaikan kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Jadi, terdapat beberapa strategi transportation demand management yang bisa kita implementasikan pada kawasan perkotaan, karena akan sangat membantu dalam melancarkan atau mengefisiensikan lalu lintas tanpa kita harus membangun jaringan transportasi baru. Saya kira seperti itu untuk kelas kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan semuanya sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.